Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video pembelajaran kali ini kita masuk ke pelajaran 5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Dengan subbab kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak sudah pernah mendengar sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Jika belum pernah mendengar, yuk kita simak kisahnya. Abu Bakar lahir 2 tahun lebih beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan nama Abdul Ka'bah. Jadi nama kecil Abu Bakar yaitu Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Kuhafah bin Amr, ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sihr. Abdul Ka'bah berasal dari Bani Tamim, suku Quraisy. Beliau dijuluki Abu Bakar karena merupakan orang pertama masuk Islam dari golongan laki-laki dewasa dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Sedangkan As-Siddiq adalah gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj karena beliau membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah SAW. Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah diangkat sebagai Rasul dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam berdagang. Abu Bakar sangat mengenal sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun ucapan atau perbuatan Nabi kecuali hanya kebenaran semata-mata. Termasuk ketika Muhammad menerima wahyu dan diangkat sebagai Rasul, Abu Bakar pun langsung membenarkan tanpa ragu-ragu. Sebagai sahabat yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar memiliki beberapa kisah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu membenarkan yang dikatakan Rasulullah SAW. Hal ini terbukti ketika kebanyakan masyarakat Quraisy Mekah tidak mempercayai kenabian dan kerasulan beliau, namun Abu Bakar langsung mempercayai. Demikian juga ketika peristiwa Isra Mi'raj. Meskipun semua orang Quraisy Mekah tidak percaya pada Nabi, namun lagi-lagi Abu Bakar langsung membenarkan tanpa ragu-ragu. Oleh karena itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya orang yang selalu membenarkan. 2. Setia mendampingi dan membantu Rasulullah dalam berdakwah. Dengan tutur kata yang halus dan bahasa yang baik, banyak sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Utsman bin Affan. 2. Zubair bin Awam. 3. Abdullah bin Mas'ud. 4. Thalhah bin Ubaidillah. 5. Abdurrahman bin Auf. 6. Sa'ad bin Abi Waqqas. 7. Arqam bin Abi Arqam. 8. Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat tersebut di atas termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Pada waktu Rasulullah SAW dikepung di rumahnya oleh pemuda-pemuda Quraisy, beliau dapat lolos dari rumahnya. Abu Bakar yang menemani bersembunyi di Gua Sur. 3. Setia membela dan melindungi Rasulullah SAW. Pada saat Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, tiba-tiba Uqbah bin Mu'id menjerat leher beliau. Abu Bakar melihatnya dan langsung memukulnya. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan orang-orang kafir Quraisy mengejar untuk membunuhnya, Abu Bakar membela dan melindunginya dengan sembunyi di Gua Sur. Pada saat perang Badar,
Abu Bakar adalah orang yang menyatakan siap berperang demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. 4. Membebaskan kaum muslimin yang tertindas dan teraniaya. Banyak para budak yang masuk Islam yang oleh majikannya dianiaya dan disiksa. Akhirnya Abu Bakar membelinya dan selanjutnya membebaskannya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Bilal bin Rabah, budak dari Umayyah bin Khalaf. Yang kedua, Amir bin Fuhairah, budak dari Rafsil bin Abdullah. 3. Abu Fakiyah, budak dari Sufyan bin Umayyah. 5. Gigih dalam memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, muncul orang yang murtad dari Yamamah. Mendengar Rasulullah wafat, orang murtad semakin banyak. Abu Bakar yang terpilih sebagai khalifah pertama segera mengambil langkah tegas untuk memerangi kaum pembangkang itu, yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kaum murtad dari Banu Taik, Asad, Ghadfar dan Tulaihah, serta nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab dan istrinya. Yang keenam, mengumpulkan Al-Quran. Peperangan menghadapi kaum pembangkang dan nabi palsu banyak menelan korban. Sebanyak 1.200 orang gugur sebagai syuhada. 39 orang diantaranya adalah hufaz, yaitu para penghafal Al-Quran. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ditulis pada kulit kayu, pelepah kurma, dan bebatuan yang berserakan. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar tulisan tersebut dihimpun menjadi satu sebagai sebuah kitab. Selesai berunding, Abu Bakar segera membentuk panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Setelah 2 tahun, akhirnya selesailah pekerjaan mulia ini dan hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Beliau menitipkan penyimpanannya di rumah Hafsah binti Umar yang merupakan janda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga mendirikan Baitul Mal, yaitu lembaga yang mengurusi keuangan negara yang diketuai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang diberi gelar Amin al-Ummah, yang artinya kepercayaan umat. Khalifah Abu Bakar juga mendirikan lembaga peradilan yang dipercayakan kepada Umar bin Khattab yang bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara perselisihan antar umat. Pada saat terjadi perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit selama 15 hari dan akhirnya meninggal dunia. Abu Bakar memerintah dan menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah pada usia 63 tahun. Sebelum meninggal, beliau sempat berwasiat yang isinya sewaktu-waktu beliau meninggal, maka sebagai penggantinya adalah Umar bin Khattab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari perpecahan umat Islam. Demikianlah cerita kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah ini silahkan anak-anak menjawab soal berikut. Soal yang pertama, siapa nama ayah dan ibu Abu Bakar As-Siddiq? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun? Nomor 3, sebutkan sahabat yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Nomor 4, sebutkan budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 5, mengapa Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq? Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.